Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Selalu kita diserukan, selalu kita diajak untuk bersyukur, memuji, mengagungkan dan membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya itu sebagai representasi kesyukuran kita kepadanya. Sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba yang lemah di hadapannya. Bersyukur kepada Allah itu adalah kita mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita miliki saat ini, semuanya tidak lepas dari apa yang Allah kehendaki atas kita sekalian. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh nikmat yang Allah kasih sama kita, nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seluruh nikmat yang Allah kasih sama kita jamaah sekalian, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, yang paling terbesar dari itu semua adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak sedikit di antara kita orang-orang yang mungkin secara fisik lebih kuat daripada kita, lebih bertenaga daripada kita, rajin berolahraga, ada yang rajin jogging, tetapi agak berat melangkahkan kakinya menuju ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang secara fisik kuat, tetapi susah rasanya ia berdiri melaksanakan qiyamul lail. Berat rasanya ia tinggal di masjid, kemudian beberapa menit melaksanakan salat tarawih. Ada orang sehat, badannya baik, tetapi tidak kuat menjalankan ibadah puasa jamaah sekalian. Yang melakukan itu semua adalah iman, adalah orang yang memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid, sehingga kita dapat berdiri melaksanakan qiyamul lail full sampai bulan Ramadan selesai. Itu semua tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan keimanan kita. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam ayat 183 itu Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah keimanan kita jemaah sekalian. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran pasti ada perintah setelahnya. Yang perintah itu hanya mampu dijalankan oleh orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya yakin secara bahasa.
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kita tentang keimanan itu jamaah sekalian. Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun, tidak ada lagi di depannya Nabi Musa kecuali laut yang terbentang luas, di belakangnya Fir'aun dan tentaranya. Ketika Allah perintahkan, hentakkan tongkatmu ya Musa, maka itu yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, sehingga laut yang ada di depannya itu terbelah jamaah sekalian. Nabi Musa berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa ketika ia menghentakkan tongkatnya itu, laut di depannya terbelah. Ia hanya yakin saja kepada Allah. Ia hanya yakin saja kepada Allah. Itu namanya iman jemaah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian Allah selamatkan ia. Ia juga tidak pernah tahu bahwa ketika ia dilempar ke dalam api itu, rupa-rupanya api tidak jadi membakar hangus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia hanya yakin dan berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud iman jemaah sekalian. Maka keimanan kita itulah yang dipanggil untuk melaksanakan amalia Ramadan selama bulan suci Ramadan, yang kita isi dengan saum, yang kita isi dengan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Qiyamul lail dan saum, ya, ibadah salat tarawih dan saum itu menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sungguhnya barang siapa yang berpuasa karena iman dan al-ihtisab, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitupun dengan salat tarawih yang kita lakukan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan segala dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Tidak hanya itu jamaah sekalian, kehebatan puasa dan qiyamul lail yang kita laksanakan tidak hanya menjadi asbab Allah menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi selama kita menjalankan ibadah puasa, ya, kita dilatih untuk tidak makan dan tidak minum. Tidak hanya itu jamaah sekalian, kita berpuasa, kita dilatih untuk mengontrol diri kita. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dilatih untuk mengendalikan nafsu ammarah kita. Nafsu ammaratun bisu, nafsu yang jelek di dalam diri kita. Kita dilatih untuk mengontrol lisan kita, untuk tidak berkata-kata jelek, ya, menggibah orang lain, gosip, menceritai orang, berbicara kotor dan seterusnya. Maka perilaku atau aktivitas yang kita lakukan selama berpuasa itu jamaah sekalian, itu kalau kita lakukan secara sungguh-sungguh, maka akan membentuk pribadi kita, akan membentuk karakter kita, namanya takwa jamaah sekalian. Maka di ujung ayat tentang puasa itu la'allakum tattaqun, ya, kita menjadi pribadi yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena proses yang kita latih selama bulan Ramadan, itulah yang mau kita hasilkan, itulah yang mau kita cipta dan menjadi pribadi kita yang hidup selama 11 bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, selain aktivitas puasa dan qiyamul lail yang kita laksanakan, penting untuk saling kita mengingatkan, khususnya di awal-awal Ramadan ini, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Warattilil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena nilainya sangat tinggi, sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pahala jamaah sekalian, yang kita tahu setiap huruf di dalam Al-Quran itu
dihitung 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan khusus di bulan Ramadan itu berlipat-lipat lagi pahalanya di sisi Allah. Tadi ditampilkan adik kita yang menghafalkan Al-Qur'an, dan setiap Ramadan di Masjid Nurul Dakwah juga melakukan hal yang demikian untuk mengawali ceramah agama di setiap tarwih. Itu tentu menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengkaji, membaca dan mempelajari Al-Quran. Jamaah sekalian yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah, saya ingat perkataan Ustaz Zainal Abidin waktu agenda kemarin, sertifikasi guru mengaji. Beliau mengatakan, jamaah sekalian, siapa saja yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan dia dengan kemuliaan Al-Quran itu. Ya, siapa saja yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Al-Quran itu. Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang mulia dibanding seluruh bulan-bulan yang lain. Juga Al-Quran turun di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga malam Al-Qadar menjadi malam yang mulia dibanding seluruh malam-malam yang lain. Ya. Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dibanding seluruh malaikat-malaikat Allah yang lain. Turun untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia dibanding seluruh nabi-nabi dan rasul yang lain. Bahkan malaikat-malaikat Allah dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu bersalawat kepada beliau. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, penting untuk kita saling mengingatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Terakhir jamaah sekalian, untuk kita memotivasi diri kita untuk memperbanyak infak dan sedekah. Ya, amalan terakhir yang mau kami sampaikan, selain kita menjaga ibadah puasa dan solat lail kita atau solat tarawih kita, yakni memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir jamaah sekalian, memperbanyak infak dan sedekah kita. Kalau Allah berikan kita kecukupan harta, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya jamaah sekalian untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui infak dan sedekah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar berinfak dan bersedekah. Namun ketika datang bulan suci Ramadan, beliau semakin meningkatkan lagi aktivitas infak dan sedekah itu. Sebagai penutup, jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, amalan-amalan tersebut yang kami sampaikan tadi itu dapat mengantarkan kita meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang takwa, dapat mengantarkan kita menjadi orang yang menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pribadi yang takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, apa saja persoalan dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar daripada seluruh persoalan-persoalan tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka, dari arah yang kita tidak duga-duga. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini jamaah sekalian mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Serta mudah-mudahan amalia Ramadan yang kita ikhtiarkan seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab Allah mengampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.